Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Play Dirty. Arena pacuan kuda bernama Ray Burndon memulai harinya dengan rutinitas seperti biasa. Pekerja membersihkan lintasan, staf menghitung persiapan taruhan, dan suasana tampak begitu alami sehingga tak ada yang menduga bahwa sebuah operasi kriminal sedang disiapkan di bawahnya. Di sebuah van yang diparkir dekat pintu servis belakang arena, seorang pria bernama Parker memimpin kelompok kecil yang bersiap untuk merampok uang mereka. Parker bergerak sangat tenang dan terukur, seperti orang yang telah menghabiskan banyak hidupnya di dalam dunia gelap. Tim kecil yang dipimpin oleh Parker terdiri atas 4 orang. Billy yang dikenal sangat cekatan dan loyal. Carter pria berbadan besar dan sangat temperamen. Louis anggota termuda yang masih mencari hidupnya di dalam dunia kriminal. Dan Wilkins seorang pekerja arena yang mereka bayar untuk membuka pintu dari dalam arena. Bagi Parker, pekerjaan ini hanyalah satu operasi lain dalam rangkaian panjang pekerjaannya yang selalu berakhir sama, yaitu barang didapat, uang dibawa, tim bubar, dan semuanya kembali ke kehidupan masing-masing tanpa sebuah ikatan emosional. Namun hari itu Parker tidak menyadari bahwa rencana paling sederhana pun bisa menjadi perangkap bila keserakahan muncul dari orang yang dianggapnya sekutu. Tim Parker memasuki ruang hitung uang dengan presisi. Mereka menahan para pekerja, menonaktifkan kamera, dan bergerak sesuai latihan. Parker fokus pada berangkas yang menjadi tujuan utama, sementara yang lain menjaga pintu dan memastikan operasi berjalan senyap. Namun keadaan berubah ketika Wilkins yang seharusnya menjadi pembuka jalan sekaligus penghubung justru mengarahkan senjata kepada Carter dan menembaknya. Kejadian itu memicu kekacauan mendadak. Tembakan memantul di ruang sempit, uang berserakan, dan Wilkins berusaha melarikan diri dengan tas berisi hasil rampokan. Parker bergerak cepat mengejar pengkhianat itu dan mencegahnya kabur dari arena itu. Lewis dan Bill terluka, sementara Carter tewas seketika. Meski Parker berhasil menghentikan Wilkins, kerusakan sudah terjadi. Perampokan yang seharusnya halus berubah menjadi sebuah tragedi. Parker membawa tas uang kembali, tetapi kesedihan menyelimuti tim yang kini porak-poranda. Billy terluka parah, Lewis gelisah, dan semua rasa percayanya yang ada telah hancur. Bagi Parker, perampokan itu telah berubah menjadi urusan pribadi. Setiap pengkhianatan baginya memiliki harga, dan harga itu akan ia tagih. Mereka berlindung di sebuah motel terpencil di pinggir kota untuk merawat Billy. Upaya mereka pun kini sia-sia. Nyawa Billy merosot dengan cepat akibat tembakan yang terlalu dalam. Atmosfer kamar motel yang lembab dan suram menambah nuansa duka yang mengintai. Kematian Billy meretakkan sisa keharmonisan tim. Grace, istrinya, tiba dan menambah beban emosional malam itu dengan kesedihannya yang tak tertahankan. Kesedihan itu sayangnya hanya menjadi awal dari bencana baru. Tanpa peringatan, Zen, anggota tim yang selama ini jarang terlihat dan disangka hilang sejak perampokan, datang ke motel itu. Kedatangannya bukan untuk menolong. Dalam sekejap, ia menembak Lewis dan mencoba menghabisi Parker serta Grace. Parker terjatuh ke sungai akibat tembakan yang mendorong tubuhnya melewati tepi lantai kayu motel. Zen kemudian melarikan diri, meninggalkan tubuh-tubuh yang sudah tak berdaya. Zen berasumsi bahwa Parker telah mati karena tembakan dan tenggelam. Dunia kriminal pun langsung menganggap kejadian itu sebagai akhir dari sosok Parker yang melegenda. Namun kenyataannya tidak berpihak pada Zen. Parker terbawa arus sungai dan terdampar di tepi lumpur 2 hari kemudian. Dia hidup tapi hampir tak dapat berdiri. Insting bertahan hidupnya membawanya ke sebuah gudang kosong di mana ia merawat luka-lukanya sebisa mungkin. Tubuhnya kini penuh memar dan berdarah, tetapi tekad dalam dirinya jauh lebih keras dari rasa sakit apapun yang ia derita. Setelah cukup kuat, Parker menuju satu-satunya orang yang dapat ia percaya dalam situasi seperti ini. Crowfield adalah aktor teater berbakat yang menjalani kehidupan ganda sebagai kriminal untuk menjayai hidupnya. Meskipun terkejut melihat Parker masih hidup, Crowfield tahu bahwa kebangkitan Parker berarti badai besar bagi siapapun yang bertanggung jawab atas pengkhianatan dan kematian anggota timnya itu.
Parker membutuhkan informasi, senjata, dan sebuah rencana. Profil menyediakan semuanya. Mereka mulai menelusuri jejak Zane, yang ternyata tidak hanya terkait dengan pengkhianatan kecil, tapi juga terhubung dengan jaringan kriminal internasional yang jauh lebih besar. Parker dan Groville memulai perburuan mereka dari orang-orang yang menjadi penghubung Zane. Jejak pertama membawa mereka kepada seorang bernama Reggie, kaki tangan yang sering berurusan dengan Zane. Reggie awalnya enggan bicara, tetapi kekerasan yang digunakan oleh Parker membuatnya mengungkap sebuah rahasia penting. Ia menjelaskan bahwa Zane bekerja sama dengan organisasi pemberontak dari negara kecil yang dikuasai oleh presiden diktator bernama De La Paz. Organisasi ini berencana memanfaatkan acara pameran di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencuri artefak kerajaan yang memiliki nilai sejarah dan ekonomi yang sangat besar. Artefak tersebut akan dijual di pasar gelap internasional untuk mendanai pemberontakan. Sementara De La Paz sendiri memanfaatkan situasi itu untuk memindahkan kekayaan negara ke rekening pribadi. Namun sebelum Reggie bisa mengungkap lebih banyak, ia ditembak dari luar jendela oleh seorang penembak jitu. Jelas bahwa Zane telah memutus semua jejaknya. Kematian Reggie membuat Parker semakin yakin bahwa ia berhadapan dengan operasi yang jauh lebih luas daripada sekedar pembunuhan anggota timnya. Penelusuran kemudian membawa mereka ke Bosco, seorang penghubung senior yang memiliki hubungan dengan organisasi kriminal besar bernama The Outfit. Setelah sebuah perkelahian sengit di bar gelap, Bosco akhirnya mengungkap bahwa Zane terlibat dalam permainan berlapis. Bekerja untuk pihak pemberontak sekaligus memanipulasi kepentingan The Outfit dan De La Paz. Dengan kata lain, Zane bermain di antara raksasa kriminal dan politik demi keuntungan pribadinya. Semua itu memperjelas bahwa pembunuhan Billy, Lewis, dan pengkhianatan terhadap Parker bukanlah satu kejadian yang terpisah. Itu adalah bagian dari operasi besar Zane untuk menghapus saksi dan meninggalkan kota dengan bersih. Menyadari bahwa pusat operasi Zane berada di gedung PBB, Parker dan Groville merancang infiltrasi ke gedung berkeamanan tinggi itu. Mereka memanfaatkan celah logistik, menyamar sebagai staf layanan, dan masuk melalui titik pemeriksaan tersembunyi. Di dalam gedung, suasana internasional yang damai kontras dengan jaringan konspirasi yang sedang berjalan. Artefak kerajaan yang menjadi target Zane dipamerkan di sebuah ruang khusus yang dijaga sangat ketat. Namun Parker mengetahui bahwa Zane tidak mungkin melakukan pencurian biasa. Zane akan memanfaatkan kekacauan yang telah terencana, memicu bentrokan diplomatik kecil untuk membuat aparat keamanan lengah, lalu mencuri artefak saat perhatian beralih ke area lain. Parker dan Groville mengamati pergerakan agen-agen yang bekerja untuk Zane, termasuk sekelompok operator yang menyamar sebagai teknisi gedung. Di balik itu semua, Zane memimpin dari ruang kontrol yang tersembunyi di belakang area konferensi. Ia memanfaatkan akses komunikasi untuk menciptakan sebuah kebingungan. Alarm palsu, laporan ancaman, dan sabotase sistem. Upaya Parker untuk menghentikannya tidak berjalan mulus. Ia kembali terluka dalam baku tembak kecil, sementara Groville hampir tertangkap oleh pasukan keamanan gedung. Meski begitu, mereka berhasil menempatkan diri cukup dekat untuk mengawasi bagaimana Zane mengarahkan rencana pencurian itu. Ketika momen krusial tiba, Zane memicu alarm kebakaran palsu yang memaksa staf keamanan untuk memindahkan artefak ke lokasi alternatif. Pergerakan itu nyatanya merupakan skema agar agen-agennya bisa menyergap konvoi dan mencuri artefak. Parker memutuskan untuk mengintervensi langsung pada titik perpindahan itu. Ia memotong jalur lorong-lorong belakang, menghindari penjaga, dan menghadang salah satu kendaraan yang membawa artefak. Insiden kecil ini memicu kejar-kejaran di dalam gedung hingga ke area parkir bawah tanah. Di sana Parker menonaktifkan salah satu kendaraan dan menciptakan kekacauan untuk menggagalkan sebagian rencana Zane. Namun, Zane berhasil melarikan diri dengan sebagian tim dan sebagian artefak, walaupun tidak seluruhnya. Kini konspirasi itu telah terbuka, tetapi belum berakhir. Parker harus mengejar Zane keluar dari gedung PBB sebelum rencana itu berkembang menjadi bencana politik internasional. Zane melarikan diri menuju pelabuhan kota, tempat sebuah kapal kargo telah disiapkan untuk membawa artefak ke luar negeri. Perjalanan ini membawa Parker ke wilayah industri yang sangat suram, penuh gudang tua dan kontainer berkarat.
Area itu sangat cocok bagi Zen untuk mempersiapkan pertahanan dan menjebak siapapun untuk mengejarnya. Di pelabuhan, Parker menghadapi sisa-sisa pasukan Zen yang telah bersiap untuk mengorbankan nyawa demi memastikan pimpinannya segera lolos. Parker bergerak dalam bayang-bayang kontainer, menggunakan medan sebagai perlindung dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyingkirkan musuh tanpa membuang energi. Crowfield yang tadinya terpisah karena pertempuran di gedung PBB kembali bergabung di pelabuhan. Mereka bekerja tanpa banyak koordinasi verbal, namun cukup memahami bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama. Menghentikan Zen sebelum ia mampu menghilang ke laut lepas. Pertempuran itu mencapai puncaknya ketika Parker akhirnya menemukan Zen di dekat atas kapal kargo. Tanpa dialog, keduanya saling menilai dalam keheningan yang menegangkan. Zen mencoba melarikan diri melalui tangga menuju ruang navigasi. Tetapi Parker memotong jalurnya dan memaksa konfrontasi fisik yang sangat brutal. Pertarungan antara keduanya tidak elegan, tidak teratur, dan penuh insting bertahan hidup. Zen menggunakan apapun yang ada, besi, tali, bahkan pintu logam, sementara Parker mengandalkan kekuatan, ketahanan, dan determinasi yang dibangun dari rasa dendam atas kematian orang-orang yang ia anggap sebagai rekan. Pada akhirnya Parker berhasil menyingkirkan Zen, menjatuhkannya dari dek kapal ke laut malam yang sangat gelap. Tubuh Zen tenggelam tanpa jejak. Dan bagi Parker, itu adalah penyelesaian alami bagi seorang pengkhianat yang telah menghancurkan banyak nyawa. Dengan ancaman utama tersebut lenyap, Parker dan Crowfield meninggalkan pelabuhan sebelum aparat keamanan tiba. Mereka membawa sebagian artefak yang berhasil diamankan, cukup untuk membuktikan bahwa operasi Zen telah gagal. Namun juga cukup untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dari dunia internasional. Setelah semua selesai, Parker kembali menjalani hidupnya seperti biasanya. Sebuah kehidupan yang berjalan di antara bayang-bayang dan aturan-aturan yang ia ciptakan sendiri. Kematian Zen tidak mengubah kenyataan bahwa dunia kriminal dipenuhi dengan pengkhianatan dan kekerasan. Namun bagi Parker, penyelesaian urusan pribadi itu sudah cukup untuk membuatnya melangkah ke pekerjaan berikutnya tanpa beban yang sama. Crowfield kembali ke kehidupannya sebagai aktor yang terus gagal mendapatkan peran besar, namun tetap setia pada jalur samar-samar di antara legalitas dan kriminalitas. Keduanya berpisah tanpa janji dan tanpa hubungan emosional, seperti yang biasa terjadi dalam dunia mereka. Dunia tetap kotor, tetap dipenuhi orang-orang yang siap mengkhianati demi keuntungan kecil. Namun selama masih ada orang seperti Parker, dingin, metodis, dan tak pernah lupa membalas, dunia itu akan selalu menemukan keseimbangannya sendiri, meskipun keseimbangan itu dicapai melalui darah dan rasa sakit. Di kejauhan, matahari terbenam mewarnai kota dengan cahaya merah keemasan. Parker menghilang dalam kerumunan, berjalan menuju hidup barunya yang tak pernah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Film pun selesai, dan gua see you di film selanjutnya.